Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang unsur hara. Nah, pada poin yang pertama yaitu pengertian unsur hara. Apa sih unsur hara itu? Nah, unsur hara adalah nutrisi bagi tanaman yang dibutuhkan untuk tumbuh dan juga berkembang. Unsur hara ini biasanya diserap dari tanah melalui akar dan juga dari udara melalui daun. Nah, untuk poin yang kedua yaitu jenis-jenis unsur hara. Nah, unsur hara itu jenisnya ada dua. Yang pertama ada makro dan juga mikro. Nah, untuk makro itu komponennya ada apa aja? Ada nitrogen untuk yang pertama. Kita bahas untuk yang pertama yaitu nitrogen. Jadi, nitrogen merupakan unsur yang sangat penting dibutuhkan oleh tanaman. Dan fungsi dari nitrogen itu adalah merangsang pertumbuhan vegetatif seperti apa? Seperti akar, batang, dan juga daun. Nitrogen juga berperan dalam pembentukan klorofil yang membantu proses fotosintesis serta pembentukan protein. Tetapi, jika tumbuhan kekurangan nitrogen, pertumbuhannya akan sangat lambat. Dan juga tanaman menjadi kurus dan warna daunnya akan mengalami perubahan warna yaitu hijau kekuningan. Dan juga sebaliknya, jika kelebihan nitrogen, tanaman akan menghasilkan tunas yang lemah dan juga dapat menurunkan pH tanah dan mengganggu penyerapan unsur hara lainnya. Jadi, gunakan nitrogen sesuai dengan takarannya. Nah, contohnya nitrogen itu pada apa? Pada pupuk urea. Untuk pembahasan yang kedua, itu adalah fosfor. Nah, fosfor itu berfungsi merangsang pertumbuhan akar, terutama pada benih dan juga tanaman yang masih muda. Fosfor juga membantu pembentukan protein dan mendukung proses asimilasi dan pernafasan pada tanaman. Fosfor juga berperan penting dalam proses pembungaan dan pemasakan buah. Tetapi, jika kekurangan fosfor, tanaman akan berubah menjadi lebih tua dan sering terlihat kemerahan. Tepi daun, batang, serta cabang bisa berubah menjadi merah keunguan, kemudian berubah menjadi kuning, dan pada akhirnya tanaman menjadi layu. Dan buah yang dihasilkan biasanya akan berukuran kecil. Contoh fosfor terdapat pada pupuk TSP. Nah, untuk pembahasan kita yang ketiga adalah kalium. Kalium berfungsi sebagai pembentukan protein dan karbohidrat serta memperkuat tanaman agar tidak mudah gugur serta meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan dan juga penyakit. Kekurangan pada kalium dapat ditandai dengan muncul bercak coklat hingga daunnya mengkering dan buahnya berukuran kecil. Nah, contohnya kalium terdapat pada pupuk KCI. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu kalsium. Apa sih fungsi dari kalsium itu? Fungsi dari kalsium itu yaitu untuk merangsang pembentukan bulu-bulu akar, mengeraskan batang tanaman, dan merangsang pembentukan biji. Kalsium pada batang dan daun itu bermanfaat untuk menetralkan senyawa atau keadaan yang tidak menguntungkan pada tanah. Pembahasan selanjutnya yaitu magnesium. Peran magnesium yaitu peran yang pertama. Magnesium berperan dalam pembentukan zat hijau daun atau yang biasa disebut dengan klorofil. Nah, magnesium juga berperan dalam pembentukan karbohidrat, lemak, senyawa minyak yang dibutuhkan oleh tanaman. Selanjutnya, magnesium juga berperan dalam transportasi fosfat di tanaman. Selanjutnya, pembahasan kita yaitu tentang sulfur atau belerang. Sulfur atau belerang itu berperan dalam pembentukan bintil akar dan membantu dalam pertumbuhan anakan tanaman. Selanjutnya yaitu besi.
Besi itu berfungsi dalam proses pernapasan tanaman dan pembentukan zat hijau daun atau yang biasa disebut dengan klorofil. Selanjutnya yaitu mangan. Nah, mangan itu sendiri berfungsi sebagai komponen untuk melancarkan proses asimilasi dan komponen penting banget dalam pembentukan dan melancarkan kerja enzim. Seng atau Zn diserap oleh tanaman dalam bentuk ion Zn2+, dan di tanah basah bisa dalam bentuk ZnOH+. Fungsi Zn yaitu mengaktifkan berbagai enzim penting pada tanaman. Yang kedua, membantu pembentukan hormon auksin, pemanjangan sel, dan ruas batang. Kadar Zn dalam tanah yaitu sekitar 16-300 ppm. Dan pada tanaman sekitar 20-70 ppm. Kekurangan biasanya terjadi pada sekitar 10-20 ppm. Nah, ppm itu adalah satuan untuk menunjukkan jumlah yang sangat kecil. Misalnya 16-300 ppm itu berarti sekitar 1 juta bagian tanah hanya terdapat 16-300 bagian dari unsur tersebut. Contoh tanaman yang kekurangan unsur ini yaitu pada tanaman jagung. Tanaman jagung tumbuh lebih pendek dari biasanya. Daunnya kecil-kecil, agak menguning, dan kelihatan menumpuk di bagian atas. Yang selanjutnya yaitu tembaga atau Cu. Tembaga diserap dalam bentuk ion Cu2+. Fungsinya yaitu mengaktifkan enzim sitokrom oksidase, askorbit oksidase, asam butirat fenolase, dan laktase. Berperan dalam metabolisme protein dan karbohidrat, membantu perkembangan bunga dan buah, berperan dalam fiksasi nitrogen dan pembentukan lignin. Lebih dari 50% contoh pada tanaman yaitu pada tanaman cabai, bunganya sedikit dan gampang rontok, daunnya pucat, tanaman terlihat layu dan lemas. Yang selanjutnya yaitu molybdenum. Molybdenum diserap dalam bentuk MOO42-. Fungsinya yaitu mengaktifkan enzim nitrogenase, nitrat reduktase, dan santin oksidase. Kadar unsur ini pada tanaman yaitu kurang dari 1 ppm dan di dalam tanah 0,2-36 ppm. Yang selanjutnya yaitu boron. Boron diserap dalam bentuk H3BO3. Fungsinya yaitu berperan dalam metabolisme karbohidrat, asam nuklear, protein, dan lain-lain, membantu pemanjangan dan pembelahan sel, penting untuk perkembangan serbuk sari, membantu transport gula, dan mengatur kerja enzim. Kadar unsur ini di dalam tanah sekitar 7-80 ppm. Dan jika di dalam tanaman hanya tersedia sekitar 5%. Boron ditransport dari larutan tanah ke akar melalui proses aliran massa dan difusi. Nah, untuk poin yang selanjutnya yaitu klor. Klor di sini yaitu berfungsi untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil kering tanaman seperti tembakau, kapas, kentang, dan sayuran. Untuk poin yang selanjutnya yaitu sumber-sumber unsur hara. Nah, sumber unsur hara ini ada beberapa sumber. Nah, yang pertama yaitu tanah. Itu sebagai sumber utama, misalnya nitrogen, fosfor, dan kalium. Sumber yang kedua yaitu air. Nah, air itu untuk membawa unsur hara terlarut ke akar. Nah, yang ketiga yaitu udara, seperti karbon dioksida untuk berfotosintesis. Nah, yang sumber yang keempat itu pupuk. Nah, pupuk itu baik maupun pupuk organik dan maupun pupuk anorganik. Nah, untuk yang poin selanjutnya yaitu kita membahas tentang gejala-gejala jika tanaman kekurangan unsur hara. Nah, yang pertama, jika tanaman kekurangan nitrogen, proses tumbuh tanaman berjalan dengan sangat lambat sehingga menyebabkan tanaman menjadi kurus dan kecil. Nah, yang ketiga yaitu jika kekurangan magnesium, terkhususnya kondisi daun. Daun tua akan cepat rusak dan tidak berhasil dalam pembentukan klorofil sehingga ada bercak kecoklatan. Daun yang awalnya berwarna hijau berubah menjadi warna kuning dan pucat. Daun juga akan berubah mengering dan mudah mati. Nah, yang keempat yaitu jika kekurangan kalsium, pinggiran daun akan mudah berubah warna yang menjadi kuning karena kolisis yang nantinya akan menular ke bagian tulang daun. Nah,
Yang poin yang kelima yaitu jika kekurangan sulfur, kondisi daun muda warnanya akan berubah menjadi hijau muda, warna tidak merata, sedikit mengkilap dan keputihan serta warnanya berubah menjadi kuning kehijauan. Yang keenam yaitu jika kekurangan klor, bisa jadi kondisi daun sedikit lebih keriput, proses pemasakan buah berjalan lama, dan tanaman kurang produktif. Nah, yang ketujuh yaitu jika kekurangan zat besi, yaitu daun muda akan mengalami perubahan warna, yaitu kekuningan. Nah, yang kedelapan yaitu jika kekurangan unsur mangan, yaitu proses tumbuh tanaman lama dan tanaman tumbuh tidak maksimal sehingga tanaman menjadi kecil. Yang kesembilan yaitu kekurangan unsur tembaga. Proses tumbuh tanaman terhambat, terutama pada tanaman jeruk dan sayur-sayuran. Yang ke-10 yaitu jika kekurangan unsur seng, yaitu kualitas daun menjadi tidak baik, mengalami perubahan warna menjadi kekuningan dan kemerahan, terutama pada daun tua. Daun juga akan berlubang, mengering, dan akhirnya mati. Nah, yang ke-11 yaitu unsur boron. Adanya gejala klorosis dan tepi daun, daun layu, dan kering dan mati. Nah, yang ke-12 yaitu unsur molybdenum, yaitu terjadi perubahan warna pada daun keriput dan menjadi kering. Nah, poin yang selanjutnya yaitu kita akan membahas fungsi-fungsi unsur hara. Apa aja sih fungsi-fungsinya itu? Nah, yang pertama yaitu pada karbon, hidrogen, dan oksigen. Unsur C, H, dan O bersama dengan nitrogen dan kadang-kadang S dapat membentuk sebagai senyawa organik non-karbonat seperti asam amino, enzim-enzim amino, asam nukleat, alkoida, dan basa-basa purin serta klorofil tanamannya. Nah, yang kedua yaitu nitrogen. Nitrogen merupakan unsur utama esensial yang ditemukan di dalam bentuk senyawa organik dan anorganik tanaman. Nah, yang ketiga yaitu fosfor sebagai penyusun senyawa sel tanaman dan sebagai sumber energi untuk asimilasi dan respirasi. Nah, yang keempat yaitu kalium. Nah, kalium di sini merupakan unsur makro esensial yang terlibat di dalam mempertahankan status air dari tanaman dan tekanan turgor dari sel-sel serta berperan dalam membuka dan menutup stomata daun. Nah, yang kelima yaitu kalsium. Di sini kalsium merupakan unsur makro esensial sekunder yang memainkan peran penting dan menjaga kebutuhan sel dan permeabilitas membran. Nah, yang keenam yaitu magnesium. Magnesium di sini berperan sebagai pertimbangan partikel ribosom di dalam konfigurasi pada sistem protein, berperan pada sintesis lemak atau minyak. Yang ketujuh yaitu sulfur. Sulfur merupakan unsur yang terlibat dalam sintesis protein dan sebagai bagian dari asam amino, sintin, dan tianin. Nah, yang kedelapan yaitu boron. Boron merupakan unsur makro esensial yang penting dalam sintesis salah satu basa untuk pembentukan RNA dan penting dalam aktivitas sel seperti pembelahan, diferensiasi, metabolisasi, respirasi, pertumbuhan, dan lain-lainnya. Nah, yang kesembilan yaitu klor. Klor di sini berfungsi untuk menaikkan tekanan osmotik sel, mempengaruhi pengaturan stomata, dan meningkatkan hidrasi dari jaringan tanaman. Nah, yang ke-10 yaitu tembaga. Tembaga di sini berperan sebagai katalis respirasi dan terlihat dalam pembentukan klorofil. Ke-11 yaitu besi. Besi di sini berfungsi untuk sebagai katalis atau bagian dari sistem enzim yang berasosiasi di dalam pembentukan klorofil. Yang ke-12 yaitu mangan. Mangan merupakan unsur mikroesensial yang terlibat di dalam proses oksidasi reproduksi di dalam sistem transport elektron pada fotosintetik. Nah, yang ke-13 yaitu molybdenum. Molybdenum di sini berperan dalam meningkatkan fiktansi N secara simbiotik. Nah, yang ke-14 yaitu seng. Nah, seng di sini yaitu berfungsi untuk sebagai penyusun sejumlah enzim metalo dan esensi bagi semua makhluk hidup.